Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi peramalan untuk memenuhi tugas kelompok manajemen operasi. Sebelumnya, tugas ini dikerjakan oleh saya, Muhammad Syafiq Bahtiar, dan rekan saya, Rizky Muhammad Fajar, dan juga Salsabila. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Sebelum masuk ke materi, di sini ada beberapa tabel of contents. Yang pertama ada pengertian peramalan, yang kedua ada pentingnya peramalan penjualan, yang ketiga ada konsep peramalan, yang keempat ada siklus hidup produksi, yang kelima ada prosedur peramalan penjualan, dan yang terakhir yang keenam ada kesimpulan. Yang pertama ada peramalan. Apa itu peramalan? Peramalan merupakan bagian awal dari suatu proses pengambilan suatu keputusan dalam penjualan. Sebelum melakukan peramalan, manajemen penjualan harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya persoalan dalam pengambilan keputusan tersebut. Peramalan diartikan sebagai kegiatan analisis untuk memperkirakan besarnya perubahan suatu variabel penjualan di masa yang akan datang berdasarkan data pada waktu masa lalu dan pada masa sekarang. Pentingnya peramalan penjualan. Peramalan penjualan memberikan titik awal untuk asumsi yang digunakan dalam kegiatan perencanaan dan untuk pengembangan sistem kontrol keuangan jangka pendek. Contohnya, anggaran keuangan adalah variabel, dengan itu mereka menunjukkan pola beban yang berbeda untuk berbagai tingkat produksi. Lalu ada konsep peramalan. Konsep peramalan melibatkan analisis data historis dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di masa depan untuk memprediksi jumlah penjualan atau permintaan produk atau layanan. Ini melibatkan penggunaan metode statistik, analisis tren, dan faktor-faktor kualitatif untuk menghasilkan estimasi yang akurat. Peramalan penjualan penting dalam merencanakan produksi, manajemen persediaan, dan pengambilan keputusan strategis dalam berbisnis. Metode peramalan yang umum meliputi peramalan kualitatif seperti teknik DLP atau analisis SWOT atau SWOT. Nah, lalu ada siklus hidup produk. Ketika kita memperkirakan pasar dan potensi penjualan, manajer penjualan juga harus memperhitungkan tahap produk telah mencapai dalam siklus hidupnya. Perencanaan penjualan dan pengendalian adalah alat penting karena memproyeksi perubahan penjualan dan keuntungan produk yang akan terjadi dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada prosedur peramalan. Yang pertama ada mempersiapkan perkiraan kondisi ekonomi secara umum, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk atau jasa perusahaan. Sini ada langkah-langkah untuk mempersiapkan perkiraan kondisi ekonomi secara umum. Yang pertama ada mengamati indikator ekonomi makro, menganalisis tren ekonomi, memperhatikan faktor eksternal, mempelajari pasar dan industri, menggunakan data histori, dan yang terakhir ada membuat proyeksi. Dengan mempersiapkan perkiraan kondisi ekonomi secara umum, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait produksi, pemasaran, persediaan, dan strategi bisnis lainnya. Selanjutnya yang kedua, ada menyiapkan perkiraan penjualan industri, yaitu memperkirakan tingkat penjualan yang akan dicapai oleh seluruh industri atau sektor pasar tempat perusahaan beroperasi. Langkah dalam menyiapkan perkiraan penjualan industri yaitu mengumpulkan data industri, menganalisis tren industri, mengamati kompetitor, memperhatikan faktor eksternal, menggunakan model peramalan, memvalidasi proyeksi, dan yang terakhir menggabungkan informasi pasar. Dengan melakukan perkiraan penjualan industri yang akurat, perusahaan dapat memahami potensi pasar, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif. Yang ketiga ada mempersiapkan perkiraan produk atau perusahaan, yaitu memperkirakan tingkat penjualan yang akan dicapai oleh produk tertentu atau seluruh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan perkiraan produk atau perusahaan, yang pertama ada mengumpulkan data penjualan, menganalisis tren penjualan,
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, menggunakan metode peramalan, dan yang terakhir membuat skenario yang berbeda. Dengan mempersiapkan perkiraan penjualan yang baik, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait produksi, persediaan, pemasaran, dan anggaran. Hal ini dapat membantu perusahaan mengelola risiko dan mengambil langkah proaktif untuk mencapai target penjualan dan pertumbuhan bisnis. Kesimpulannya adalah peramalan penjualan memberikan titik awal untuk asumsi yang digunakan dalam kegiatan perencanaan dan untuk pengembangan sistem kontrol keuangan jangka pendek. Potensi pasar bergantung dalam dua faktor utama, yaitu kemampuan pembeli untuk membeli dan kesediaan mereka untuk membeli. Dua dari sebagian besar menggunakan manajerial penting dari perkiraan penjualan adalah pengaturan kuota penjualan dan pengembangan anggaran penjualan. Kuota penjualan adalah tujuan penjualan dan tujuan yang dicari oleh manajemen. Ada 3 langkah berurutan dalam proses peramalan penjualan, yaitu mempersiapkan perkiraan kondisi ekonomi secara umum, menyiapkan perkiraan penjualan industri, mempersiapkan perkiraan produk atau perusahaan penjualan. Sales manager yang terlibat dalam perkiraan tersebut harus melakukan persetujuan dengan isu pertanggungjawaban dalam perkiraan, metode memilih perkiraan, lama perkiraan, dan evaluasi dalam perkiraan penjualan. Oke, cukup sekian video penjelasan dari kami tentang materi peramalan. Mohon maaf jika ada salah kata di awal hingga akhir maupun kekurangan dalam video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.